Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Lubis, jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint dari makalah pendidikan kewarganegaraan yang dibimbing oleh Bapak Ade Aryandi Saputra MPDI dengan judul Identitas Nasional. Pertama, saya akan membahas pengertian dari identitas nasional. Identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan orang lain. Contohnya, bendera dan lagu kebangsaan setiap negara akan berbeda dengan negara lain. Sedangkan dalam terminologi antropologi, kata identitas artinya sebagai sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri sendiri, golongan, kelompok, komunitas atau negara lain. Sementara itu, kata nasional berarti identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama dan bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan. Identitas nasional adalah suatu jati diri dari suatu bangsa. Artinya, jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa dan berbeda dengan bangsa lainnya. Dalam garis besarnya, identitas nasional merupakan suatu jati diri yang tidak hanya mengacu pada individu tertentu, namun juga berlaku untuk suatu kelompok, organisasi maupun negara. Menurut Kailan, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri khas yang tersebut, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Karakteristik identitas nasional. Dalam antropologi, identitas merupakan suatu sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri, golongan, komunitas, dan negara sendiri. Identitas meliputi nilai, norma, dan simbol ekspresi sebagai ikatan sosial untuk membangun solidaritas dan kohesivitas sosial untuk menghadapi kekuatan luar yang menjadi simbol ekspresi tindakan pada masa lalu, sekarang, dan masa mendatang. Identitas nasional dapat berasal dari identitas satu bangsa yang kemudian disepakati oleh bangsa-bangsa lainnya yang ada di dalam negara itu. Selanjutnya, faktor pembentuk identitas nasional. Faktor pembentuk identitas nasional ada 7. Yang pertama, primordial. Yang kedua, sakral. Yang ketiga, tokoh. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, sejarah. Yang keenam, perkembangan ekonomi. Dan yang ketujuh, kelembagaan. Selanjutnya, bentuk-bentuk identitas nasional. Yang pertama, ada bendera merah putih, bendera negara Indonesia. Warna merah pada bendera ini berarti berani, sedangkan warna putih berarti suci. Merah berarti berani yang melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih berarti suci yang melambangkan jiwa manusia. Keduanya ini saling melengkapi dan menyempurnakan Indonesia. Yang kedua, bahasa negara Indonesia. Bahasa Indonesia diangkat dan diikrarkan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kemudian, bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan, dan ketentuan bahasa Indonesia telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai dari pasal 25 sampai dengan pasal 45. Selanjutnya, lambang negara dan simbol Pancasila. Yang pertama, bintang sebagai simbol dari ketuhanan yang Maha Esa, lantai sebagai simbol dari kemanusiaan yang adil dan beradab, pohon beringin sebagai simbol dari persatuan Indonesia, kepala banteng sebagai simbol dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, padi dan kapas sebagai simbol dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini saya ambil kesimpulan bahwa pada pembahasan mengenai karakteristik negara Indonesia, kita perlu mengetahui karakteristik Indonesia terlebih dahulu.
dan harus memahami apa itu makna dari karakteristik negara Indonesia. Salah satunya dengan cara mengetahui jati diri negara Indonesia beserta bagaimana identitas atau ciri khas masyarakatnya. Dengan hal tersebut dapat menimbulkan rasa nasionalisme dan patriotisme pada diri kita. Sebagai saran, sebaiknya sebagai warga negara yang baik, kita harus mengetahui identitas dari negara kita sendiri serta dapat mengajarkan mengenai identitas negara kepada anak-anak pendidikan di bawah kita. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai identitas nasional. Saya atas nama Nur Hasanah Lubis meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian presentasi ini. Sekian, terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.